bertemu lagi dengan Miss Nova. Oke, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Anak-anak bisa lihat, ini adalah sebuah balon. Ini ada sebuah bedak seperti itu. Dan ini ada sebuah botol yang berisi air. Ini adalah zat cair, ini adalah zat padat, ini adalah zat gas, seperti itu kan. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai tentang zat. Oke, apa ya beda dari zat gas? Ini zat padat dan zat cair. Untuk mengetahui itu, kalian harus tonton video ini ya. Oke, kita harus mengerti dulu ya apa itu zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Seperti yang sebelumnya sudah Miss katakan bahwa wujud zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya yang tetap, volumenya yang tetap, massanya juga tetap. Contohnya itu apa? Batu, rotan, kayu, besi, dan lainnya. Sedangkan zat cair yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Volume dan massanya tetap. Contohnya ketika air di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas tersebut seperti itu. Oke, yang ketiga adalah gas, di mana bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, sedangkan massanya adalah tetap. Contohnya itu adalah udara yang berada pada balon. Oke, setiap zat akan mengalami yang namanya perubahan. Ada yang namanya mengalami perubahan kimia dan ada yang namanya mengalami perubahan fisika. Bagaimana ya perubahan kimia dan fisika ini? Ayo kita lanjutkan materi kita. Zat yang mengalami perubahan secara kimia itu merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya itu adalah pembakaran kayu yang menjadi arang seperti itu. Sedangkan zat yang mengalami perubahan fisika itu dia perubahannya tidak menghasilkan zat jenis baru, hanya mengalami perubahan-perubahan secara fisik. Dia dapat kembali ke wujud asalnya, kemudian dia mengalami perubahan wujud dan kelarutannya. Oke, karena ada 3 zat seperti itu kan, maka ada yang namanya perubahan wujud zat. Dari gas menjadi ke cair itu disebut namanya mengembun. Mengembun contohnya adalah embun di pagi hari. Embun di pagi hari dihasilkan karena dari gas-gas gitu, seperti itu ya. Kemudian dari cair menjadi padat, berarti dia membeku. Contohnya itu ketika kita membuat puding. Ketika membuat puding, membuat agar-agar, atau kita mau membuat es seperti itu kan, dia dari air menjadi es seperti itu dia. Kemudian dari padat ke gas disebut yang namanya menyublim. Contohnya itu adalah kapur barus yang kita diamkan. Terakhir kapur barus itu lama kelamaan dia akan mengecil dan mengecil. Contohnya lagi adalah pewangi ruangan, di mana pewangi ruangan itu berbentuk padat. Kemudian dia mengeluarkan aroma seperti itu. Ya, aroma itu adalah gas seperti itu ya. Kemudian kalau gas ke padat disebut apa ya? Disebut yang namanya mengkristal seperti itu. Contoh dari mengkristal ini apa? Gitu kan? Contoh dari mengkristal ini adalah terbentuknya salju. Salju terbentuk dari yang namanya embun, gitu kan? Embun menjadi salju. Atau ketika kita lihat knalpot kereta, dia itu kan ada yang namanya, kalau kita pegang knalpot kereta dan ada hitam gitu kan, itu dari gas CO2 yang berubah menjadi partikel-partikel hitam gitu dianya ya. Oke, padat ke cair berarti disebut adalah mencair atau melebur. Contohnya es yang kita diamkan gitu kan, kita buat dia di panas matahari, lama kelamaan dia akan menjadi air seperti itu. Kemudian dia cair ke gas gitu kan. Kalau cair ke gas berarti dia adalah menguap begitu. Kalau dia menguap contohnya itu adalah ketika kita masak air, kemudian ditutup air itu, pada saat dia mendidih akan terlihat uap-uap air seperti itu. Dia begitu ya contohnya dari perubahan fase wujud zat. Oke? Zat itu terdiri dari beberapa partikel seperti itu ya. Jadi partikel zat ini bisa kita artikan bagian terkecil zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Contohnya ketika kita ingin membuat teh manis, kita akan mencampurkan yang namanya air dengan gula, sehingga air dan gula ini menghasilkan teh manis
dan teh manis itu masih terasa yang namanya manisnya gitu, yaitu sifat dari gula. Jadi inilah bagian dari partikel zat tersebut, partikel dari gula. Oke, jadi bagaimana ya ciri-ciri dari partikel setiap zat? Contohnya nih, ada partikel zat padat. Ciri-cirinya apa? Jarak antar partikelnya berdekatan, sehingga zat padat itu kan dia sangat rapat segitu, sangat keras begitu. Kemudian letaknya teratur begitu. Dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, karena mereka sangat berdekatan maka gaya tariknya sangat kuat. Kemudian partikelnya itu bergetarnya di tempat seperti itu. Lalu bagaimana ya partikel zat cair? Oke, partikel zat cair itu letak partikelnya agak berjauhan gitu. Letaknya tidak teratur. Gaya tariknya lebih lemah dari zat padat karena mereka saling berjauhan, berarti gaya tariknya sangat lemah. Kalian harus ingat bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan jarak, seperti itu ya. Baru getarannya bergeser dari tempatnya atau mengalir. Lalu bagaimana lagi ya dengan partikel zat gas? Oke, untuk partikel zat gas ini jarak partikelnya itu berjauhan, letaknya itu tidak teratur, gaya tarik sangat lemah, partikel bebas bergetar. Artinya letaknya tidak teratur, kita bisa lihat pada balon, dia sesuka hati kita bisa membentuknya seperti itu, bisa kita tekan bagaimanapun. Kemudian sehingga gaya tariknya sangat lemah karena jaraknya yang sangat berjauhan seperti itu. Oke, selain itu ada yang namanya gaya antar partikel zat. Oh, bagaimana lagi nih ya gaya antar partikel zat? Oke, jangan pusing. Kalian bisa lihat langsung ya di slide yang Miss kasih bahwa dua macam gaya tarik menarik antar partikel, yaitu kohesi dan adesi. Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Oke, antar partikel sejenis. Oke, contohnya itu adalah air pada daun talas, di mana air pada daun talas tidak dapat menyatu. Kenapa? Gitu kan? Karena gaya tarik antara air dengan air lebih kuat daripada gaya tarik air dengan daun talas, sehingga daun talas tidak dapat menyatu dengan airnya gitu kan? Karena gaya tarik antar partikel sejenis yaitu air dengan air lebih kuat seperti itu. Yang kedua adalah adesi. Adesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Contohnya itu adalah tinta pulpen kita dengan kertas. Nah, karena kuatlah gaya tarik menarik antara tinta dengan kertas, maka tinta pulpen kita itu dapat menempel pada kertas tersebut. Oke, paham kan? Oke, karena kita telah selesai membahas itu semua, maka Miss akan ingatkan bahwa ada 3 wujud zat, gas, cair, dan padat, di mana 3 wujud zat ini memiliki yang namanya susunan partikel-partikel yang berbeda, seperti partikel pada zat padat itu tersusun dari partikel yang sangat rapat dan teratur, sedangkan zat cair itu sedikit rapat, dan gas itu adalah partikelnya itu agak jarang ya, seperti itu. Kemudian 3 zat ini memiliki kapilaritas, memiliki meniskus, gaya kohesi dan adesi yang berbeda-beda seperti itu. Oke, karena kita sudah bahas ini, harapannya sih kalian mengerti dengan yang dijelaskan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dah.